Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Aisyah. Bertemu lagi bersama saya di blog saya, yaitu Santi nomor 179 blogspot.com. Saya di sini akan menerangkan tentang pertanyaan. Yang pertama yaitu perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Dova merupakan publik figur yang sangat menyerupai budaya-budaya bangsa Indonesia. Kedua, Terry adalah wirausahawan yang dapat memasarkan produk hasil usahanya hingga ke mancanegara. Yang ketiga, Salsa gemar mempromosikan beraneka ragam bahasa daerah ke sosial medianya. Yang keempat, Nicholas membuat musik lagu Indonesia Pusaka yang diremix dengan lagu-lagu pop barat. Yang kelima, Bara sering gonta-ganti part motor keluaran terbaru. Dari pernyataan di atas yang menunjukkan pengalaman nilai sosialisme adalah jawabannya A. A 125, B 135, C 245, D 135, dan E 123. Jawabannya D 134. Alasannya yang pertama, Bapak sangat menyukai budaya-budaya bangsa Indonesia. Ini menunjukkan sikap nasionalisme karena kecintaan terhadap budaya bangsa merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap identitas nasional. Kedua, Terry memasarkan produk hingga ke mancanegara. Ini lebih mengarah pada kemampuan berwirausaha atau ekonomi, bukan secara langsung mencerminkan nilai-nilai nasionalisme. Pemasaran produk ke luar negeri bisa dianggap sebagai prestasi, namun tidak berhubungan dengan penguatan identitas nasional. Yang ketiga, Salsa mempromosikan beragam bahasa daerah di media sosial. Ini adalah contoh yang jelas dari pengamalan nilai sosialisme. Bahasa daerah adalah bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia, dan mempromosikannya merupakan upaya melestarikan warisan budaya bangsa. Yang keempat, Nicholas membuat remix lagu Indonesia Pusaka dengan lagu-lagu pop barat. Meski Nicholas memadukan unsur musik barat, ia tetap menunjukkan kecintaannya pada Indonesia dengan mengapresiasi lagu Indonesia nasional seperti Indonesia Pusaka. Ini bisa dianggap sebagai bentuk nasionalisme karena masih mempertahankan elemen identitas nasional dalam karyanya. Yang kelima, Bara sering gonta-ganti report motor ke keluaran terbaru. Ini tidak menunjukkan nilai nasionalisme karena lebih mengarah pada hobi otomotif yang tidak ada hubungannya dengan pengalaman nilai-nilai nasionalisme. Jadi alasan jawaban yang tepat adalah D, karena ketiga pernyataan tersebut menunjukkan penghargaan dan upaya pelestarian budaya serta simbol-simbol nasional yang merupakan pengamalan dari nilai-nilai nasionalisme. Yang ketiga itu sifat rasional dari nasionalisme adalah adanya sikap realistis dan keterbukaan. Hal ini berarti nasionalisme Indonesia harus A. bersikap apa adanya sesuai dengan kondisi nyata bangsa, B. memberi ruang bagi semua warga negara hingga melampaui batas, C. berani dan mau mengambil nilai-nilai yang positif dari luar untuk memperbaiki bangsa sendiri, D. membebaskan negara lain untuk mengadopsi nasionalisme Indonesia, E. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk bebas mengkritik dan mengubah nasionalisme Indonesia. Jawabannya C. berani dan mau mengambil nilai-nilai yang positif dari luar untuk memperbaiki bangsa sendiri. Alasan
Karena nasionalisme yang rasional tidak bersifat tertutup atau eksklusif, melainkan bersikap terbuka dan realistis terhadap kondisi global. Sifat ini menunjukkan bangsa Indonesia untuk belajar dari bangsa lain, mengambil hal-hal baik yang bisa diterapkan di Indonesia, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa. Yang kelima, di balik keanekaragaman yang begitu luar biasa, Indonesia juga rawan terhadap konflik. Konflik itu sendiri adalah sesuatu yang muncul antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, akibat adanya kesalahpahaman dan berlangsung dalam suasana saling menantang. Dengan ancaman berikut ini strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi konflik dan permasalahan antar suku, kecuali melakukan sosialisasi dan pemahaman mengenai pentingnya perdamaian dan kerugian dari adanya pertikaian. B. Meningkatkan kerjasama dan gotong royong antar kelompok masyarakat dan suku untuk memperkuat tali persaudaraan. C. Menumbuhkan sikap simpati dan empati. D. Menghadapi masalah secara tenang. E. Melakukan pemerataan pembangunan gedung bertingkat dan fasilitas khusus di setiap daerah. Jawabannya E. Melakukan pemerataan pembangunan gedung bertingkat dan fasilitas khusus di setiap daerah. Alasannya karena pembangunan fisik seperti gedung bertingkat dan fasilitas khusus tidak memiliki hubungan langsung dengan penanganan konflik antar suku atau kelompok masyarakat. Konflik biasanya timbul dari perbedaan pandangan budaya, nilai, atau ketidakadilan sosial, dan bukan dari kurangnya infrastruktur fisik. Oleh karena itu, fokus utama dalam menanggulangi konflik harus pada pendekatan sosial dan budaya, bukan sekedar pembangunan fisik. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Mbak Sinta, Mbak Santi ya, Om ketukar terus, nggak apa-apa ya. Nah, Mbak Santi, mau nanya nih ke Mbak Santi, kan kita lagi belajar sosiologi kan, cuman berhubungannya sama ini ya, permasalahan nasionalisme. Sebenarnya arti dari nasionalisme yang Mbak Santi ketahui itu apa? Pernah dengar nggak arti nasionalisme? Arti dari nasionalisme itu apa sih gitu? Kira-kira sebagai pelajar kita harus bersifat nasionalisme. Di dalam memahami pelajaran sosiologi salah satunya membahas tentang nasionalisme di Indonesia. Nah, seperti soal nomor 1, arti nasionalisme itu apa, Mbak Santi? Kepahaman, Om. Ya, paham. Ya, boleh jelasan pemahaman tentang apa? Kepahaman yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada negara kebangsaan. Ya, jadi kesimpulannya itu nasionalisme itu paham kebangsaan yang berarti memiliki rasa cinta terhadap tanah air ya, memiliki kesadaran gitu kan terhadap persatuan dan kesatuan. Nah, kira-kira dilihat dari soal nomor 1, kenapa misalkan ini Salsa gemar mempromosikan beraneka ragam bahasa daerah ke sosial medianya? Kenapa termasuk ke dalam nilai nasionalisme? Kira-kira kenapa, Mbak Santi? Karena Kenapa Salsa gemar mempromosikan beraneka ragam bahasa daerah ke sosial medianya? Seperti kalau misalkan kan Mbak Santi dari Sunda, nah memperkenalkan bahasa Sunda, misalkan
suka menyanyikan lagu daerah. Nah, misalkan lagu daerah yang Mbak Santi tahu apa? Misalkan contohnya. Lagu daerah. Ya, lagu Sunda kan kita berasal dari bahasa bahasa suku Sunda. Nah, kira-kira lagu daerah dari Sunda itu apa? Itu Manuk Dadali. Nah, contohnya Manuk Dadali. Nah, ini sama seperti soal nomor 3. Kenapa kita menyanyikan lagu atau mengenalkan bahasa daerah ke sosial media atau ke blog itu termasuk ke dalam nasionalisme? Kira-kira kenapa? Karena agar ini agar dapat semua orang tuh dapat mengetahui akan berbagai bahasa. Ya. Terus ya agar orang lain mengetahui berbagai bahasa. Ada lagi? Terus budaya kita juga agar tidak punah kan, agar melestarikan adat istiadat, budaya serta lagu bahasa daerah ya. Nah, oke. Nah, sekarang coba Om Bom nanya yang nomor 5 nih. Nomor 5 kan tadi ngebahasnya 1, 3 dan 5 ya. Nah, kalau nomor 5 kita lihat dulu ya. Nah, di sini nih. Di sini itu berikut ini strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi konflik. Nah, sebenarnya arti konflik itu apa, Mbak Santi? Kalau bersama itu konflik Gimana? kalau bersama Apa? Ya nggak apa-apa, sok jelasin pelan-pelan apa yang Mbak Santi ketahui tentang konflik. Konflik mah kalau bahasa itu Arti dari konflik apa? Proses sosial antara dua orang atau lebih Ya, proses sosial dua orang atau lebih yang kira-kira negatif atau positif. Negatif. Nah, itu ya. Jadi pertentangan proses sosial dua orang atau lebih yang mengalami pertentangan yang negatif ya. Oke, cukup ya Mbak Santi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mengenai materi? Sebelum kita bahas mengenai pilkada ya. Tentang pilkada ya 2024 yang Mbak Santi itu. Nggak ada ya. Oke, kalau gitu coba sekarang mengenai pemberitaan Pilkada 2024. Nah, boleh Mbak Santi ini ya, Mbak Santi jelaskan sok, dibuka dulu. Udah. Ya udah, sok boleh dijelaskan 1, 2, 3 ya, sok. Maaf saya tadi lagi. Ya, sama seperti tadi lagi aja, langsung aja dijelaskan. Dibacakan aja sambil menjelaskan hasil pengerjaan bloknya gitu. Sok boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Santi Aisyah. Ketemu lagi di blog saya itu santinur179blogspot.com. Saya di sini akan menerangkan atau menjelaskan tentang berita Pilkada 2024. Ketum PDIP Megawati umumkan daftar bakal calon kepala daerah Pilkada 2024. Masukan. Yang pertama, detail daftar calon. Pastikan laporan mencakup detail tentang siapa saja yang diumumkan sebagai bakal calon, termasuk latar belakang mereka, pengalaman politik, dan alasan pemilihan mereka oleh PDIP.
Yang kedua, konsekuensi dan strategi. Sertakan analisis mengenai bagaimana daftar calon ini mempengaruhi strategi PDIP dalam Pilkada 2024, serta dampaknya terhadap persaingan politik di berbagai daerah. Yang ketiga, reaksi publik dan pihak lain. Sampaikan reaksi dari berbagai pihak seperti pengamatan politik, lawan politik, dan masyarakat terhadap pengumuman tersebut. Saran. 1. Konteks dan latar belakang. Berikan konteks lebih dalam tentang bagaimana calon-calon tersebut dipilih dan apa kriteria yang digunakan oleh PDIP. Ini akan memberikan kepahaman yang lebih baik tentang proses internal partai. Yang kedua, format visual. Gunakan format visual yang menarik seperti tabel atau grafik untuk menunjukkan daftar calon dan posisi yang mereka lamar. Ini akan memudahkan pembaca dalam mencerna informasi. Yang ketiga, wawancara atau kutipan. Sertakan wawancara dengan Megawati atau perwakilan PDIP untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai pengumuman tersebut. Komentar. 1. Ketetapan informasi. Jika berita ini akurat dan lengkap, berikan pujian atas penyampaian informasi yang jelas dan informatif. Yang kedua, kepentingan publik. Catat pentingnya berita ini bagi publik, terutama bagi pemilih dan pengamat politik yang mengikuti perkembangan Pilkada 2024. Yang ketiga, kritik konstruktif. Jika ada kekurangan dalam liputan, seperti kurangnya informasi mendalam tentang calon atau reaksi publik, sampaikan kritik dengan cara yang membangun dan tawarkan saran untuk perbaikan di masa depan. Oke, bagus ya, Mbak Santi ya. Oke, lengkap ya penjelasannya di sini. Yang terakhir ada kritik tentang konstruktif ya, artinya yang membangun ya. Nah, Om Bom mau nanya deh, kesimpulannya itu dari poin-poin yang sudah dijelaskan sama Mbak Santi, kesimpulannya apa nih? Mengenai pemberitaan Pilkada 2024 nih. Kesimpulannya tentang itu Om. Ya. Tentang PDIP Megawati yang akan mengumumkan daftar calon kepala daerah. Ya, jadi dalam mengkritik itu harus konstruktif ya. Artinya konstruktif itu apa tadi, Mas Santi? Membangun, Om. Ya, jadi kritik yang membangun. Oke, cukup Mbak Santi di sini sampai sini ya. Kira-kira ada pertanyaan yang lain mengenai yang sudah dijelaskan? Sudah paham? Insya Allah Om, paham. Oke, insya Allah paham ya. Sudah Om Bom cukupkan ya.